Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususan mu'allif Lubul Usul wa ila jami'i masyayikh al-baya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai analisis membaca Al-Quran, salah satu strategi metode untuk memperkuat hafalan sesuai dalam ta'lim muta'alim. Analisis membaca Al-Quran sebagai strategi meningkatkan volume hafalan dalam kitab ta'lim muta'alim, lalu cara menyusun skripsi dengan judul analisis membaca Quran bisa meningkatkan kecerdasan. Sebelum memulai pembahasan, alangkah barokahnya membaca Lubul Usul halaman 52, memakai kitab Thariqatul Usul yang ditulis oleh Kiai Syahel Mahfud. Wasyahu al-ghaflatu anil ma'lumi. Definisi lupa yaitu lupa pada sebuah pengetahuan. Asyahu al-ghaflatu anil ma'lum. Yang dinamakan syahu lupa pada pengetahuan. Lalu mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat apakah asyahu sama dengan anisyan. Dalam hal ini ulama terjadi silang pendapat. Satu ulama mengatakan asyahu dan anisyan adalah sinonim atau dua lafaz yang satu makna.
Lalu ulama lain dalam Riyatul Ushul mengatakan Imam Al-Harmani mengatakan bahwa lafaz asya'u dan anisyan tidaklah sama. Asya'u isyaratul maklum anil hafizah. Lalu anisyan isyaratul maklum anil hafizah wa anil mudjarikah. Sehingga mengenai memahami pembahasan lupa, mau tidak mau memaksa untuk memahami awal terjadinya sebuah ilmu. Dalam ilmu manhaj, dalam nazam Sulam Munawwarah mengatakan idratu mufradin tasawurin ulim wa daratu nisbatin bitasdiqil musim. Yang dinamakan idrak adalah usulun nafsi ilal makna bitamami. Masuknya informasi ke dalam hati manusia, dalam qalbun manusia apabila sempurna namanya idrakun. Lalu apabila idrak pada satu mufrad maka namanya tasyawur. Tasyawurun. Lalu apabila sudah berhubungan dengan nisbat namanya tasdidun. Lalu dalam lugul usul wa jasimu lam yuqbal lam yaqbal taghayyura. Yang dinamakan ilmiah atau ilmu yaitu informasi yang sudah ada dalam hati yang tidak menerima perubahan. Limujibin sebab adanya sesuatu yang mewajibkan tidak boleh berubah. Lalu dalam Riyatul Ushul yang dimaksud limujibin adalah min hissin au aqliyin au adatin, yaitu sebuah ilmiah yang dibangun melalui min hissin yaitu salah satu dari panca indera seperti melihat, ini namanya min hissin. Sehingga dalam Sulam Munawwarah ilmu manhaj mengatakan ajalu al-Qur'anu ma'ulifa min muqaddimatin fil
يقين تقدار من أوليات مشاهدات ilmiah yang dibangun dengan muqaddimah yakiniyah, maka ilmiah ini tidak bisa menerima perubahan. Lalu muqaddimah yakiniyah ada halanya min awwaliyatin, yaitu sebuah muqaddimah atau qauliyah atau premis minor dan mayor yang disusun dengan lafaz-lafaz yang telah mengalami proses tasyawur, seperti al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadisun. Lalu muncul natijah alam hadisun. Natijah ini namanya ilmiah, sehingga natijah yang dibangun dari qauliyah atau dari qiyas yang kuat, maka ini namanya ilmiah. Qiyas dalam usul fiqh tidaklah sama dengan qiyas yang ada dalam ilmu manhaj. Dalam usul fiqh qiyas adalah wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawam fi'illahi fi'hukmi. Qiyas dalam wilayah usul fiqh tidaklah sama dengan qiyas yang ada dalam ilmu manhaj. Dalam ilmu Syulamun Nawwarah, dalam usul fiqh, qiyas adalah hamlu ma'lumin ala ma'lumin, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sebab antara keduanya ada titik persamaan. Wa hamlu ma'lumin ala ilmin syawam fi'illahi fi'hukmi. Dalam qiyas usul fiqh ada ma'is dan ma'is alaih, lalu ada titik persamaan atau adanya jamak yang menyamakan ma'is dan ma'is alaih. Lalu qiyas dalam ilmu manhaj yaitu innal qiyasa min qadaya syu'ira mustalzamun likafi qawlan akharu summa qiyasu indahum ismani
wa minhuma yud'a bil iqtirani wa huwa alladhi kalla ala nabiyya bi quwwatin wa tasya bil hamliyah. Qiyas dalam ilmu mantiq atau silogisme dalam ilmu syula munawwarah yaitu menyusun audiah dengan analisa yang benar, lalu dengan adanya susunan audiah ini muncul natijah atau muncul ilmiah, sehingga dalam Lughul Usul mengatakan wal ilmu aqibahu muktasabun. Natijah atau ilmiah termasuk ilmu muktasabun atau ilmu yang dihasilkan dari analisa. Lalu setelah ilmu ini ada dalam hati, lalu muncul pertanyaan, ilmu itu ada dalam hati. Walaupun terjadi khilaf, satu kelompok seperti Hanafiyah al-ilmu fitnimari, ilmu ada dalam otak manusia atau ada dalam wilayah kepala manusia. Kelompok Syafi'iyah yang diwakili oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Razi dalam Mafatihul Ghaib, Imam Ghazali atau Imam Al-Razi mengatakan ilmu ada dalam hati manusia. Sehingga Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan beliau mengatakan supaya hafalan tidak mudah hilang, tempatnya ilmu ini jangan sampai terkena kotoran atau terkena maksiat. Dalam At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran halaman 45 mengatakan wa yabghi ayyutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdhi. Imam Nawawi wasiat mahasiswa santri yang ingin supaya hafalannya tidak hilang, maka mahasiswa menjaga tempat ilmu, yaitu membersihkan hatinya. Wa yabghi ayyutahhira qalbahu minal adnasi
liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi wa yambai sebaiknya ayu tahira al-bau sebaiknya mahasiswa maupun santri yang ingin hafalannya tidak mudah hilang supaya ayu tahira al-bau minal adnasi, supaya tempat ilmu selalu dalam keadaan bersih. Sebab qalbun adalah tempatnya ilmu. Seandainya tempatnya ilmu bersih, maka ilmu mudah masuk. Kelompok Syafi'iyah ini memiliki hujjah, memiliki dalil bahwa ilmu ada dalam qalbun. Dalilnya ayat 46 surat Al-Hajj. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna fiha yaqiluna fiha au azanun yasma'una fiha wa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini ayat yang digunakan oleh kelompok Syafi'iyah bahwa tempatnya ilmu ada dalam hati manusia. Lalu Imam Ar-Razi untuk memperkuat hujahnya, untuk memperkuat dalilnya, Imam Ar-Razi menampilkan ayat surat Al-Baqarah, Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawatu walahum adzabun azim. Ayat ini mengatakan bahwa tempatnya ilmu ada dalam qalbun. Lalu Imam Nawawi untuk memperkuat hujahnya, beliau menampilkan hadis yang mengatakan ala wa inna fil jasad mudghatan idza sholaha al jasadu kulluhu wa idza fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb.
bahwa manusia memiliki secuil daging yang menjalankan semua agenda manusia. Apabila sesuatu itu baik, maka semuanya baik. Apabila hati itu jelek, maka semua perjalanan jelek. Ala wahya al-qalbu. Lalu istilah al-qalbu, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa lafaz qalbun memiliki dua makna. Wal awwalu lafzul qalbi wa huwa yutlaqu li ma'nayaini ahadul ma Allahmu asyanu bari asyaklu. Makna yang pertama, qalbun memiliki dua makna. Makna yang pertama, daging atau segumpal darah yang ada dalam dada manusia sebelah kiri. Fil janibi al-aisyari minas sadri. Lalu makna ini semuanya memiliki, baik manusia atau hewan. Wa hadza lahmu ala hadza syakli aidan mawjudun lil bahaimi walil maita. Hewan maupun manusia yang telah meninggal, apabila makna pertama menggunakan makna pertama, berarti jantung yang ada di sebelah, yang ada dalam dada sebelah kiri. Seandainya makna pertama ini hewan maupun manusia yang telah meninggal, semuanya memiliki. Lalu makna yang kedua adalah wal makna asyani huwa latifatun rabbaniyatun ruhaniyatun laha biha jalahmi itnisyolama wa hadhihi latifah hiya al-alatu billah al-mudra'atu lima laisya yudra'uhu al-hoyalu wal wahlu wa huwa haqiqatul insan wa huwa al-muhatab. Lalu makna yang kedua adalah qalbun bimakna latifatun ruhaniyatun, atau tempat atau sifat yang menerima ilmu. Sehingga yang dimaksud Rasulullah adalah tempat yang menerima ilmu. Dalam bahasa kedokteran itu jantung. Ini makna yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah dalam jantung ada latifatun ruhaniyatun, sehingga ini termasuk majas mursal.
Nabi Muhammad mengatakan Al-Qur'an tapi yang dimaksud latifatun roganiyatun, mengucapkan tempat lalu yang ditandai adalah latifatun roganiyatun. Sehingga dalam lubul usul mengenai supaya santri maupun mahasiswa hafalannya tidak mudah hilang, yaitu supaya selalu membersihkan hatinya sesuai dalam kitab At-Tibyan yang mengatakan wa yabbai ayutahira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil qur'ani wa hifdhi atau menghafal Al-Quran supaya cepat hatinya harus bersih. Lalu sesuai dalam taklim ta'alim membaca Al-Quran dalam taklim ta'alim mengatakan bahwa wa aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwadzabah, lalu wa qira'atul Quran min asbabil hifzi ila laisa syai'un asyada lil hifzi min qira'atil Quran nadharun. Salah satu strategi meningkatkan volume kekuatan hafalan yaitu membaca Al-Quran dengan cara melihat tulisannya. Lalu dalam kitab Bariqatun Mahmudiyah mengatakan wa an Ali radhiyallahu anhu salasun yasidna fil hifzi wa yudhibna al-qulub asyiwaqu wa syawmu wa qira'atul Qur'an. Sehingga salah satu untuk mencerdaskan, memperkuat hafalan yaitu selalu istiqomah membaca Quran sesuai dari keterangan satu taklim muta'alim. Lalu dalam kitab dari Mahmudiyah wa an Ali radhiyallahu anhu salasun, tiga hal yang memperkuat hafalan. Satu, bersiwakan, puasa, lalu membaca Al-Quran. Lalu dalam kitab At-Tibyan yang ditulis oleh Imam Nawawi mengatakan wa yabbahi ayyutahhira qalbahu minal adnasi liyasluha liqabulil Qur'ani wa hifdhihi, supaya mudah menghafal Al-Quran, mudah menghafal pelajaran, maka metodenya yaitu supaya hatinya, tempat ilmunya selalu bersih dari maksiat. Sehingga dalam lubul usul, dalam pembahasan usuluddin menampilkan hadis
innal mu'mina idza adnaba anak nuqtatun syawja'u fi qalbi fa in taba wa nasya'a wastaghfara syuqila alduhu fa in syada. Setiap orang mukmin yang melakukan kemaksiatan maka dalam hatinya ada titik hitam. Dalam hatinya muncul warna hitam. Yang warna hitam ini semakin luas, semakin banyak apabila maksiatnya selalu bertambah. Lalu untuk membersihkan kotoran hitam ini dengan cara membaca istighfar dan taubat, lalu dalam taklim muta'alim atau dalam atibian untuk membersihkan hati, salah satunya membaca Al-Quran. Lalu Al-Quran dalam Lughul Nuzul adalah al-lafzu al-munazzalu ala Muhammad al-mujiz bitilawati. Definisi Quran adalah lafaz yang diturunkan pada Nabi Muhammad yang menjadi mukjizat. Siapa yang mau membaca maka dihukumi ibadah. Lalu dalam Hasyiah Al-Athar menampilkan cerita Imam Ahmad bahwa beliau mimpi bertemu dengan Allah 100 kali. Lalu pada mimpi yang nomor 100 kali Imam Ahmad bertanya, wahai Tuanku, jalan tol mana yang paling cepat menuju ridho-Mu? Wahai Allah, jalan tol apa? Jalan yang paling cepat menuju ridho-Mu? Allah menjawab, membaca Quran. Lalu Imam Ahmad bertanya, bifahmin awlaysa bifahmin? Wahai Tuhanku, apakah membaca Quran harus memahaminya atau tidak paham, tidak apa-apa? Allah menjawab, tidak paham, tidak apa-apa, yang penting membaca Al-Quran. Keterangan ini ada dalam Hasyiah Al-Athar atau syarahnya Jabul Jawame. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.